Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Real Madrid versus Paris Saint-Germain. Salah satu hal yang jarang terlihat, Messi marah dan berteriak kencang sampai Neymar terhentak terkejut. Terlebih dahulu, kita masuk ke line up dari kedua tim. Di atas kertas, Real Madrid menggunakan pola 4-3-3, sedangkan PSG menggunakan pola 4-3-3 juga di atas kertas. Kita lihat di lapangan, prinsip permainan PSG jelas, berkali-kali coba expose Mbappe dengan kecepatan yang dimiliki Mbappe dengan meletak bola ke belakang garis defense Real Madrid. Namun sayangnya beberapa peluang yang didapat dengan prinsip serangan PSG seperti ini tak bisa dimaksimalkan secara baik. Marquinhos direct ke Mbappe. Lagi dengan konsep yang sama, Mbappe dengan kecepatannya expose ruang yang ada di belakang garis defense Real Madrid. Di sini Mendes coba letak bola tersebut sesuai dengan ide dan konsep PSG memanfaatkan Mbappe, namun masih bisa diintercept dengan baik oleh Militao back Real Madrid. Serangan PSG sangat dominan dari sektor kiri dengan ide dan cara yang sama. Manfaatkan kecepatan lari dari luar untuk masuk ke dalam belakang garis defense Real Madrid. Neymar berhasil menarik Carvajal sehingga Mendes tak ada yang menjaga. Kimpembe ke Mendes. Mendes terima bola, beri bola balik ke Mbappe. Tercipta peluang namun dianulir oleh wasit karena sudah terjebak offside. Tapi secara ide dan konsep PSG jelas bagaimana cara mereka menyerang. Dan ini data serangan PSG, dominan dari sektor kiri PSG, sasar sisi kanan Madrid yang sering ditinggalkan oleh Carvajal. XG atau expected goal, angka harapan gol PSG pun terbilang cukup minimalis, walau memiliki Mbappe, Neymar, dan Messi. Tak menjamin kesuksesan dalam memanfaatkan peluang. Serangan balik dilakukan oleh PSG dari serangan yang gagal dilakukan oleh Real Madrid melalui 3 pemain penyumbang XG terbesar bagi PSG, Messi, Neymar, Mbappe di match ini. Neymar akan beri passing bola daerah ke Mbappe dengan memanfaatkan kecepatan Mbappe dengan mudah eliminasi defense Real Madrid. Namun efektivitas tak dimiliki. Lagi dari serangan Real Madrid yang gagal, PSG dengan konstan langsung coba mengarahkan bola ke daerah permainan Real Madrid. Neymar kuasai bola, beri passing ke Mbappe dengan memanfaatkan kecepatan Mbappe. Carvajal sering overlap ke depan, sehingga sering juga sebaliknya diekspos oleh Mbappe sisi Carvajal. Timbul situasi 1 lawan 1 Mbappe melawan Alaba, sedangkan Militao sudah tertinggal. Dengan mudah dimanipulasi Mbappe Alaba dan tercipta gol bagi PSG melalui skema counter attack yang sangat apik. Dan salah satu peluang bagi PSG yang tak bisa dimanfaatkan dengan baik, sampai Messi dari gestur tertangkap kamera berteriak dan marah kepada Verratti yang lebih memilih memberikan bola udara ke Hakimi daripada cutback ke sisi Leo Messi. Alhasil, peluang bagus PSG di akhir babak 1 ini terbuang sia-sia. Ini merupakan data counter attack dari kedua tim. Real Madrid sangat sering melakukan counter, 19 kali percobaan, 5 berhasil. Sedangkan PSG pun melakukan pendekatan yang sama, melakukan permainan counter. Build up dilakukan oleh Real Madrid, hal yang berbeda dari leg 1 di leg 2, yaitu terdapat menurunnya tekanan yang dilakukan oleh pemain PSG kepada pemain Real Madrid yang sedang bangun serangan, sehingga sangat mudah Real Madrid alirkan bola progresif ke depan tanpa ada gangguan pemain PSG di depan. Di sisi lain, Real Madrid pun dominan melakukan serangan dari sektor sayap kiri dengan menempatkan pemain lebih banyak dari PSG, seperti di grafis ini. Lagi Real Madrid, Alaba coba beri passing ke sektor kiri tanpa ada gangguan dari pemain PSG. Timbul situasi 3 lawan 1. Pemain Real Madrid unggul jumlah. 3 gelandang PSG tak mampu hentikan aliran bola tersebut. Sayangnya Real Madrid ketika masuk final third acap kali gagal manfaatkan bola yang sudah baik tersebut dalam menciptakan peluang.
Lagi timbul ruang tanpa ada tekanan dari pemain PSG. Valverde akan arahkan bola ke sektor dominan Real Madrid membangun serangan yaitu kiri. Timbul situasi 3 lawan 1 melawan Hakimi seorang plus Benzema akan mendekat ke sektor kiri juga sehingga akan makin banyak pemain di area tersebut. 4 pemain di sektor kiri Real Madrid, permainan asosiatif dengan banyak pemain dan rapat akan mudah dilakukan oleh Real Madrid. Benzema dapat bola, pindahkan lagi bola ke sektor kanan Real Madrid. Perhatikan, PSG bertahan dengan 7 pemain saja, 3 pemain di depan fasif untuk membantu pertahanan. Tercipta peluang bagi Real Madrid. Dan ini data Real Madrid, dominan dari sektor kiri, serupa dengan PSG. Di babak 1, press coba dilakukan oleh Real Madrid, namun tak seagresif seperti apa yang dilakukan di babak 2. Contoh di grafis ini, press Real Madrid mampu dilewati oleh pemain PSG. Masuk di babak kedua, PSG ditekan sangat agresif oleh pemain Real Madrid. Tidak seperti di babak 1, membuat under pressure pemain PSG dan sering timbul salah passing Donnarumma ke Marquinhos. Real Madrid terus menekan Marquinhos yang kuasai bola, coba beri passing ke Hakimi yang turun jemput bola tapi berhasil digagalkan oleh pemain Real Madrid. Dan terjadi lagi pressing dilakukan oleh pemain Real Madrid di atas, sulit bagi Kimpembe untuk jangkau pemain PSG lainnya. Aliran bola patah lagi dibuat oleh Real Madrid. Puncaknya, gol Real Madrid berasal dari pressing yang dilakukan oleh Benzema. Donnarumma under pressure dan membuat Donnarumma passingnya tidak terlalu kuat ke Hakimi dan berhasil diambil oleh Vinicius dan Vinicius kembalikan ke Benzema. Tercipta gol sangat penting bagi Real Madrid. Ini merupakan data high pressing dari kedua tim. Real Madrid lebih efektif dari PSG dengan tingkat keberhasilan pressing 69% dibanding PSG 33%. Dari serangan PSG yang gagal, Modric bawa bola tanpa bisa dihentikan oleh pemain PSG. Pun Neymar sekalipun gagal hentikan Modric. Sangat buruk lini belakang PSG. Modric beri bola daerah ke Vinicius, mengejar bola tersebut. Modric lagi terima bola dari Vinicius. Modric beri passing ke Benzema. Pemain PSG perhatikan, gagal, cegah dan tutup ruang bagi Benzema untuk menciptakan gol. Pun demikian lagi salah intercept dari Marquinhos, pemain PSG, akibat tekanan Vini terus-menerus dan jatuh ke kaki Benzema. Tercipta gol ketiga dalam tempo yang singkat bagi Real Madrid.